Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Julia Ananda Lestari dan di sini ada partner saya, Nadif Maulana. Halo Nadif. Halo, Julia. Oke, di sini kami dari kelompok 19 ingin mempresentasikan makalah etika profesi teknologi informasi dan komunikasi dengan tema Infringement of Privacy dengan studi kasus skimming ATM. Oke, langsung masuk aja ke pembahasan yang akan dipaparkan oleh Nadif Maulana. Silakan Nadif. Oke, saya mulai ya. Julia, terima kasih. Pertama itu ada latar belakang. Kini seiring dengan perkembangan zaman dari kemajuan teknologi sistem perbankan, transaksi perbankan, dan berbagai hal seperti belanja kebutuhan, pribadi, dan gaya hidup banyak dilakukan secara online. Tentu saja hal ini tidak selalu berjalan dengan aman. Ternyata tetap saja ada penipuan akibat oknum yang menyalahgunakan teknologi demi keuntungan pribadi, sehingga tidak sedikit orang yang merasa dirugikan karena maraknya penipuan online ataupun pembobolan rekening. Salah satu modus penipuan online yang kerap terjadi adalah jenis penipuan phishing dengan teknik skimming. Nah, teknik skimming itu pun dimaksud skimming atau card skimming adalah tindakan pencurian informasi atau data-data pribadi seperti nomor rekening, PIN ATM atau kartu kredit dan lain sebagainya dengan cara menyalin informasi yang terdapat pada strip magnetik kartu debit atau kartu kredit secara ilegal dengan cara memodifikasi perangkat, hardware atau software, alat pembayaran atau menggunakan alat pembaca kartu atau skimmer. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada pendahuluan. Ya, rumusan masalahnya itu ada apakah apa yang dimaksud infringement of privacy, terus ada apa yang dimaksud teknik skimming, ada juga apa penyebab terjadinya skimming dan bagaimana cara mengatasi skimming. Oke, lanjut. Di sini ada landasan teori. Yang pertama itu cybercrime. Menurut menurut Gregory 2005, cybercrime adalah suatu bentuk kejahatan virtual dengan memanfaatkan media komputer yang terhubung ke internet dan mengeksploitasi komputer lain yang terhubung dengan internet juga. Adanya lubang-lubang keamanan pada sistem informasi menyebabkan kelemahan dan terbukanya lubang yang terdapat digunakan para hacker, cracker, dan script kiddies untuk menyusup ke dalam komputer tersebut. Arifah tahun 2011. Semakin banyaknya kasus cybercrime, khususnya di Indonesia, telah menarik perhatian pemerintah untuk segera memberlakukan undang-undang yang dapat digunakan untuk menjebak pelaku kejahatan di dunia maya. Pemerintah Indonesia sendiri telah memasukkan undang-undang cybercrime atau UU Siber ke dalam UU ITE nomor 11 tahun 2008 dan berharap dengan adanya Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008 dapat mengatasi, mengurangi, dan menghentikan pelaku kejahatan di dunia maya, pendidikan dan konseling tahun 2022. Oke, lanjut landasan teori yang kedua itu ada infringement of privacy. Infringement of privacy adalah merupakan kejahatan yang ditunjukkan pada informasi seseorang yang merupakan hal sangat pribadi dan rahasia. Kejahatan ini biasanya ditunjukkan terhadap keterangan seseorang pada formulir data pribadi yang tersimpan secara komputerisasi, yang apabila diketahui oleh orang lain dapat merugikan korbannya secara materi maupun immaterial. Infringement of privacy atau kejahatan ini ditunjukkan terhadap informasi seseorang yang merupakan hal yang sangat pribadi dan rahasia. Dan terakhir adalah kejahatan yang paling berbahaya dalam di dunia maya dan menimbulkan dampak yang sangat luas yaitu hacking. Kurnia pada tahun 2008. Oke, selanjutnya saya berikan kepada Julia. Oke, makasih Nadif. Saya akan memaparkan pembahasan tentang kasus skimming ATM. Oke, next Nadif.
Nah, pembahasan di sini ada 4 yang akan kita bahas. Pertama ada motif skimming itu sendiri, yang kedua metode teknik skimming, yang ketiga penyebab skimming ATM, yang keempat ada cara mencegah skimming ATM. Kita bahas satu-satu. Yang pertama motif skimming. Motif skimming itu mencuri identitas ya, motifnya untuk mencuri identitas, mengambil informasi pembayaran dan data pribadi dari pemegang kartu kredit itu sendiri. Penipu dapat memperoleh informasi dengan berbagai cara dan teknologi yang mereka gunakan semakin canggih dan sulit untuk dideteksi. Untuk metode yang kedua, metode teknik skimmingnya ada tekniknya itu pada saat kita memasukkan kartu ATM, mesin ATM sang mesin ATM akan membaca informasi pada kartu ATM yang digunakan sebagai kunci mengakses fasilitas perbankan Anda. Salah satu jalan termudah untuk mencuri data informasi pada kartu ATM Anda di mesin ATM itu dengan memasang alat tambahan atau skimmer di depan mulut tepat Anda memasukkan kartu ATM. Proses pemasangan skimmer. Mustari 2015. Yang ketiga, penyebab skimming ATM itu sendiri yaitu terjadi karena sebagian besar nasabah yang melakukan transaksi di ATM tidak mengetahui modus kejahatan di ATM. Yang kedua, ketidaktahuan ini dimanfaatkan oleh pelaku untuk meraup keuntungan sebanyak-banyaknya dari korban. Untuk cara mencegah skimming ATM itu sendiri, yaitu menghindari menggunakan ATM di lokasi yang sepi, pastikan terdapat CCTV di sekitar ATM, cek mesin ATM sebelum menggunakannya, ubah PIN berkala, dan musnahkan segala bukti transaksi yang ada. Next, Nadif. Oke, untuk penutup itu sendiri dapat disimpulkan bahwa kemajuan teknologi mempunyai dampak positif dan negatif. Salah satunya cybercrime merupakan kejahatan yang timbul dari dampak negatif perkembangan aplikasi internet. Sarana yang dipakai tidak hanya komputer, melainkan juga teknologi, sehingga yang melakukan kejahatan ini perlu belajar motif melakukan kejahatan di samping karena uang juga iseng. Kejahatan ini juga bisa timbul dikarenakan ketidakmampuan hukum termasuk aparat dalam menjangkaunya. Kejahatan ini bersifat maya, di mana si pelaku tidak tampak secara fisik, bahwa infringement of privacy adalah suatu kegiatan atau aktivitas untuk mencari dan melihat terhadap keterangan pribadi seseorang yang tersimpan pada formulir data pribadi yang tersimpan secara komputerisasi. Saran dari kasus ini sendiri itu pengguna internet diharapkan untuk lebih waspada dan teliti lagi sebelum memasukkan data-datanya ke internet, mengingat kejahatan ini sering terjadi karena kurangnya ketelitian pengguna. Oke, itu aja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.